Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Special Report Jokowi JK 365. Kembali kita lanjutkan dialog kita, Pak Mulyaman. Beberapa waktu yang lalu pemerintah sudah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid 3. Bersamaan dengan itu OJK juga mengeluarkan 6 kebijakan stimulus ekonomi di sektor keuangan. Nah, bagaimana Pak sejauh ini setelah itu diluncurkan sampai sekarang? Apakah kemudian itu sudah sejalan betul dengan upaya untuk menjaga stabilitas di sektor keuangan? Iya, apa yang kita keluarkan kemarin sebetulnya lanjutan dari paket-paket sebelumnya. Dan juga kita menyambut paket jilid 2 pemerintah. Karena paket jilid 2 pemerintah kan memberikan kelonggaran ya kepada bank-bank untuk mampu mengelola valuta asing, malah kemudian jika ada eksportir yang membawa masuk uangnya, pemerintah pun memberikan potongan pajak dan lain sebagainya. Dan kemudian OJK pun kemudian menegaskan bahwa orang asing boleh membuka rekening di bank, falas dan lain sebagainya. Itu kan bagian dari paket 2 yang juga diterbitkan oleh OJK. Ya, jadi artinya respon kebijakan ini kemudian kita respon dengan tambahan-tambahan kebijakan lain. Makanya terakhir kita keluarkan tadi seperti yang disebutkan ada 6 paket kebijakan. Yang pertama terkait dengan penyederhanaan persyaratan bagi bank yang akan ikut sebagai atau yang akan melakukan kegiatan penitipan dan pengelolaan valuta asing. Jadi bank sebagai lembaga ya, dia dilonggarkan persyaratannya sehingga dia bisa mengelola falas milik masyarakat, falas milik eksportir yang kemudian diserahkan kepada dia. Sebelumnya banyak para eksportir itu menggunakan bank-bank yang ada di luar negeri. Karena dengan alasan tidak ada bank-bank di dalam negeri yang mampu melakukannya. Sekarang saya longgarkan karena sekarang buku 3 dan buku 4 bisa mengikuti atau bisa melakukan fungsi penitipan dan pengelolaan yang lebih longgar. Sehingga dengan demikian tentu saja ini sebagai follow up dari kelonggaran dan supply falas yang nanti akan diperkirakan akan meningkat, kemudian disertai dengan kapasitas bank domestik. Bank domestik itu tidak hanya bank Indonesia, artinya bank milik orang Indonesia, tetapi juga bank-bank yang berdomisili di Indonesia termasuk bank-bank asing. Kita sebut saja bank domestik yang bisa melakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita launching kemarin asuransi pertanian. Nah ini apa manfaatnya nih Pak buat petani maupun perbankan? Asuransi pertanian ini menurut saya satu hal yang sangat penting ya, karena begini, ini tentu saja bukan kerja OJK sendiri, karena pemerintah pun terutama Departemen Pertanian ikut memberikan pemikiran sudah cukup lama ini, dan ide untuk membuat asuransi pertanian sebetulnya sudah cukup lama ya. Tetapi kali ini pemerintah lebih konkret karena langsung mengalokasikan dana ya tertentu untuk biaya preminya. Nah kemudian OJK mendesain sistemnya, mengundang perusahaan asuransi masuk ke dalam mekanisme ini dan kemudian menjadikan asuransi pertanian ini jalan dan bisa segera diimplementasikan. Intinya bagaimana kita bisa menolong petani kalau petani kemudian terekspos dengan risiko ketidakpastian yang tinggi, apakah karena iklim yang tidak jelas, cuaca dan lain sebagainya, sehingga kemudian memang ini masih untuk petani padi dulu ya. Jadi kemudian biaya tanam untuk 1 hektar padi ini yang diperkirakan sekitar 6 juta rupiah itu kemudian di cover oleh asuransi dengan premi sebesar 180.000 rupiah. Full cover tuh Pak ya? Full cover, sehingga kalau terjadi kegagalan dengan 180.000 dapat 6 juta kira-kira seperti itu. Ya. Tetapi dari 180.000 itu pemerintah bayar 150.000, petani bayar 30.000 rupiah untuk cover 1 hektar. Nah, oleh karena ini sudah diprogramkan sebanyak 1 juta hektar. Nah, dengan tentu saja ini kemudian memberikan kepastian bagi para petani. Dan dengan demikian juga bank bisa masuk lagi memberikan pendanaan karena kemudian kemungkinan petani mengalami kerugian itu kemudian
tercover dengan peran asuransi. Memberikan rasa aman bagi rasa petani, aman bagi bank yang mau masuk, Oke. dan kemudian juga memberikan kepastian dan pelindungan bagi petani. Oke, kita beralih dari pertanyaan Pak mengenai kebijakan yang ketiga nih Pak. Ini mau soal revitalisasi dan juga perluasan kelembagaan industri modal Ventura dalam meningkatkan akses permodalan bagi pengusaha UMKM dan startup. Nah, ini kenapa sektor ini menjadi perhatian khusus juga nih Pak? Terutama startup, ya. Karena keluhan startup itu sulit akses ke bank. Bank juga merasa karena startup itu belum punya track record, ya. Kadang-kadang juga anak-anak muda kan, kemudian bank kurang yakin gitu, sehingga kemudian akses keuangannya sulit. Nah, oleh karena itu kan kita perlu cari jalan keluar. Nah, kemudian kita revitalisasi modal Ventura ini. Revitalisasinya ada dua. Pertama, revitalisasi kelembagaannya, artinya persyaratannya dan lain sebagainya kita buat agar dia bisa lebih rapih gitu. Kemudian yang kedua, dalam artian definisi modal Ventura yang selama ini pendanaan hanya datang dari sumber-sumber yang tradisional, sekarang kita buka opsi dengan membentuk apa yang kita sebut venture fund di pasar modal. Jadi nanti ada perusahaan yang menerbitkan surat berharga, kemudian dibeli oleh investor, kemudian investornya di pasar modal, kemudian dana ini untuk equity participation di berbagai macam startup, terutama di industri kreatif. Saya sudah melakukan komunikasi dalam dengan Kepala Badan Industri Kreatif Nasional itu, dan kemudian kita coba identifikasi nantinya mana saja yang bisa kita biayai. Jadi nanti industri kreatif akan diberikan akses pendanaan yang relatif lebih mudah. Tidak hanya karena venture fund yang mau kita buat, tetapi juga kita bawa konsorsium berbagai macam perusahaan pembiayaan bersama-sama dengan perusahaan penjaminan untuk juga masuk sebagai alternatif pembiayaan kepada tidak hanya industri kreatif tapi juga kepada industri yang mendorong ekspor. Ya, jadi ini dua area yang menurut saya juga mudah-mudahan bisa mendorong, terutama akses keuangan tadi. Ya, terutama buat para pengusaha pemula, anak-anak muda Pak ya, di bisnis kreatif dan startup. Baik, Pak Mulyaman, masih ada beberapa kebijakan lagi yang akan kemudian kita bahas lebih detail lagi di segmen selanjutnya Pak ya. Pemirsa, Special Report Jokowi JK 365 akan segera kembali.